Tunjukkan eksistensi kalian, jaringan kalian. Kabur naik, bos. Suara. Oke teman-teman, ini mau ke makam Eyang Singoludro. Taunya motor banyak bocor, padahal tadi masih bagus. Ini baru sampai TPK. Ini TPK Ngawen ini. Nah ini TPK ini, tepatnya nyampe TPK ya. Ternyata udah dihalang-halangi. Ini bengkel mobil-mobil ini, ternyata sudah dihalang-halangi. Kira-kira ada bengkel ini enggak? Mau ngawen nih, Bang. Hah? Rob kono. Ya udahlah, kita tabelin dulu lah. Aku nunggu di sini apa gimana? Enaknya. Ya aku mendingan nunggu di sini ya. Usah bolak-balik. Ya teman-teman, ini biar ditambalin dulu bannya. Pas nyampe TPK ini, goib di sini ternyata udah menghalangi perjalanan kita untuk mau ke makam Eyang Singoludro. Ini udah ribet ini. Oke. Perjuangan untuk para teman-teman saya di dunia YouTube. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-temanku semuanya di dunia YouTube maupun di dunia nyata, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan dalam lindungannya dan dijauhkan dari penyakit virus corona. Karena ini musim virus corona, saya menghimbau untuk teman-teman saya mengingatkan, semoga selalu menjaga kesehatannya dimanapun berada saat pergi. Nah, untuk tetap selalu menggunakan pelindung pernapasan yaitu masker ya. Saya hanya cukup mengingatkan saja. Dan di sini saya ke Supre beserta murid-murid saya ini. Setelah saya habis ziarah di makam Eyang Singoludro, karena saya mengakses ke sana ini tidak bisa karena ini di tengah sawah ya, jauh dari pemukiman tempatnya. Jadi jalannya becek. Nah, ini saya mendoakan cukup di sini nih tadi. Ini belakang saya makam umum. Ini saya ini di tengah sawah, tepatnya di Desa Gabus, Kabupaten Blora. Dan di sini saya ingin menjawab suatu pertanyaan yang selalu masuk ke saya, dan di sini saya akan menjawabnya tentang perjalanan saya. Karena teman-teman saya semuanya selalu menanyakan hal seperti itu. Nah, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah dipertanyakan sama teman-teman semuanya.
Dan ini tadi saya juga habis mengisi tempat untuk ini ya, untuk pelukisan. Nah ini untuk pelukisan tim saya di sastra. Ini tadi habis saya isi minta karomahnya dari yang Singolodro biar tambah mantap lagi atas segala ridho izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini teman-teman, ada sedikit pertanyaan melalui WA ataupun Facebook ke saya banyak sekali, karena saya sedikit-sedikitnya dulu pernah membahas tentang Singoluhur ya, ini Padepokan Singoluhur khususnya. Oke, apa Mas Supri dulu pernah belajar di Singoluhur ya? Tapi tidak pernah saya jawab ataupun saya balas, cukup saya buka saja. Ntar jawaban saya ada sendiri, karena seperti itu, karena hati saya mengatakan seperti itu, batin saya. Jadi enggak harus saya jawab di situ. Jadi gini, ada pertanyaan, atau Ki Supri, apa Mas Supri dulu pernah belajar di Singoluhur ya? Ini saya di sini akan menjawab. Jawaban saya iya. Saya pernah belajar di sana. Kurang lebihnya saya belajar di Padepokan Singoluhur kurang lebihnya 6 bulan sampai 7 bulan lah, seperti itu. Dan apakah benar di sana belajarnya ini ya? Jadi gini, masalah tentang saya belajar di sana, saya untuk Pak Den, Raden Mas, sesepuh saya selama saya belajar di sana yang selalu membimbing saya, dan Gus Azhar, untuk panggilannya Pangeran Mandiminya, pernah membimbing saya di sana. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya di sana terbimbing sama beliau-beliau. Jadi tentang beliau saya bilang bagus karena mereka guru-guru saya. Sedikitnya seperti itu. Kalau ada kesalahan, kehilafan itu sudah manusiawi, seperti itu. Manusia nggak ada yang benar, nggak ada yang sempurna. Jadi kesalahan, kehilafan itu ada di dalam jiwa manusia, seperti itu. Kesucian hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat saya, buat pribadi saya di sana dibimbing sama sesepuh saya, Raden Mas, Pak Den Fauzi, dan Gus Azhar Al-Wahab. Saya di sana dibimbing selama saya belajar di sana. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya dapat manfaat dari sana, seperti itu, tentang pembelajaran saya di sana. Dan saya di sana, teman saya juga banyak sekarang ya, mungkin jadi spiritual juga yang ada di Magelang. Untuk Mas Hendra juga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama perjalanan saya di sana tentang membahas yang aneh-aneh, saya tidak pernah menjawabnya. Jadi saya di sana tentang belajar kebatinan, tentang belajar memahami tentang jin, alam gaib, seperti itu. Habis belajar dari sana saya hijrah lagi ya, seperti itu. Memang dulu saya pernah slack ya, pernah berseteru sama Padepokan Singoluhur tempat saya belajar. Ya saya mengaku kesalahan atas segala itu, karena saya katanya adalah murid. Saya tidak seharusnya, tidak sepantasnya saya berani kepada guru saya, seperti itu. Karena di dalam orang belajar itu kita itu selalu diuji sama Allah, dalam kesabaran kita, dalam keikhlasan kita, dalam jiwa keemosian kita. Karena mendalami ilmu gaib itu kalau tidak benar-benar mempunyai dasar, kita malah yang dipengaruhi sama jin-jin kafir, seperti itu. Jadi ini saya bersama murid saya, biar murid saya juga tahu tentang saya di sana. Dulu saya pernah berseteru sama Gus Azhar khususnya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati, membukakan pikiran saya, menyadarkan saya bahwa segala manusia punya kehilafan.
karena dulu saya ujiannya emang di ilmu sifatnya panas seperti itu. Jadi alhamdulillah saya sudah minta maaf sama Gus Azhar khususnya, dan Pak Den saya juga masih komunikasi sama Pak Den. Beliau orangnya baik-baik, meskipun Gus Azhar ibaratnya sifatnya emang sedikit angkuh ataupun keras, emang itulah jiwanya spiritual seperti itu. Kalau jiwa spiritual lembek, bagaimana ntar kita menghadapi jin atau menghadapi sekitar kita? Karena orang sekarang itu pikirannya pada aneh-aneh. Kita baik aja masih dites-tes kan gitu, karena saya udah mengalami sendiri. Padahal niat kita untuk membantu biar diri kita selalu bisa bermanfaat untuk orang lain, malah ada aja yang seperti itu, yang negatif. Karena manusia itu tidak jauh dari seperti itu. Kalau keimanan kita masih lemah. Jadi hakikatnya ilmu itu adalah suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bukan untuk saling mengetes lah, saling untuk menguji lah, tidak. Karena kesaktian hanyalah milik Allah. Karena kita tidak mempunyai daya dan upaya, melainkan kalau Allah tidak meridhoinya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semuanya di dalam negeri maupun di luar negeri, jadi saya menjawab ini semuanya. Saya belajar di Singoluhur selama kalau kurang lebihnya 6 bulan sampai 7 bulan lah. Dan saya pamit hari itu. Saya pamit sama Andi Rongsen dulu ya. Andi Rongsen yang pakai kacamata itu anak Sulawesi. Nah itu saya masih ingat. Memang dulu pernah saya bilang sama Gus Azhar kalau saya pernah mau ke sana lagi. Cuman batin saya untuk harus hijrah lagi, mencari guru lagi seperti itu. Ya insya Allah ntar kalau ada waktu, ada rezeki, saya akan silaturahmi kepada Padepokan Singoluhur lagi. Itu silaturahmi kepada guru-guru saya, sesepuh saya, seperti itu. Di sisi lain, saya tidak melupakan beliau-beliau, karena beliau-beliau bagaimanapun sudah membimbing saya menjadi yang lebih baik dan bermanfaat. Sudah mewejangi saya, sudah banyak sekali saya pelajaran dari sana. Dari ilmu mediator ataupun apapun saya dari sana seperti itu. Karena Gus Azhar pun saya waktu di sana beliau sayang sekali sama saya. Saya jarang dimarah-marahin sama beliau. Beliau selalu ya saling menghargai lah. Saya menghargai beliau, beliau juga menghargai saya. Seperti itu. Karena di sisi lain beliau adalah guru-guru saya dan Pak Den adalah sesepuh saya. Dan makanya dari situ saya kalau ada apa-apa tetap saya konsultasi sama sesepuh saya, masih konsultasi sama Pak Den. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, ini jawaban saya. Saya belajar di Singoluhur, di Padepokan Singoluhur. Guru saya Gus Azhar Al Wahab dan sesepuh saya Pak Den Fauzi, beliau orang baik seperti itu. Kalau ada kesalahan atau ada kehilafan, itu semuanya di jiwa manusia. Karena manusia tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling suci. Kesucian, kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus jadi orang, harus membolak-balikan hati kita, selalu berpikir secara jernih, dengan berzikir kita kepada Allah, biar kita selalu mengingat atas segala kesalahan, kehilafan kita sendiri. Alhamdulillah saya belajar di Singoluhur banyak manfaatnya lah, banyak pengetahuannya seperti itu, tentang mendalami tentang halnya jin, tentang mendalami sedikit penyakit, tentang mendalami ilmu mediator seperti itu. Karena segala ilmu kita dapat dari sana, kita kembangkan ke yang lain, kita mencari guru lagi seperti itu. Karena Gus Azhar pun dulu pernah bilang seperti itu. Perbanyaklah guru selama kalian masih muda ataupun kalian masih sendiri. Di suatu kelak itu semuanya bisa jadi bermanfaat untuk kalian seperti itu. Jadi wejangan-wejangan untuk Pak Den ke saya masih saya ingat sekali. Dan untuk guru saya Gus Azhar, meskipun ibanya seumpama seolah-olah saya nggak dianggap sebagai murid, tapi saya
sebagai murid yang pernah belajar di sana tetap selamanya akan saya anggap sebagai guru. Jadi intinya saya belajar di sana banyak manfaatnya, banyak pengetahuannya, dan jawaban saya beliau adalah orang baik, seperti itu. Karena segala sesuatu, sejelek-jeleknya guru itu dianggap sebagai orang tua kita. Jadi karena kita kembali lagi, manusia itu tidak ada yang paling benar atau tidak ada yang paling suci, tidak ada yang paling sempurna, seperti itu. Manusia banyak kekurangannya, tapi Allah menciptakan makhluknya yang lain, manusialah yang paling sempurna, seperti itu. Makanya kita harus kuatkan ibadah kita, kuatkan keimanan, keyakinan kita, biar Allah semuanya yang menentukannya. Kita sebagai manusia hanya mampu belajar dan terus belajar, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman semuanya, jadi jangan salah paham tentang yang di sana. Ada dulu teman saya ya di YouTube juga tentang membongkar Singoluhur atau apa, itu urusan pribadi masing-masing. Intinya saya tidak mau ikut campur dalam hal itu. Saya pernah belajar di sana, saya dibimbing jadi yang lebih baik. Dulu saya orang nakal, dulu saya bajingan, di sana saya jadi banyak bermanfaat, seperti itu. Dan di situ saya ke Sulawesi ikut si Andi. Nah, selama 2 bulan kalau nggak salah saya lebaran di sana. Terus saya nganterin pulang si Andi, saya pulang ke Jawa lagi. Habis itu saya belajar lagi ke Serpong. Nah itu ntar penjelasannya. Intinya saya di sini membahas tentang jawaban-jawaban yang ada di Singoluhur. Jadi saya tidak mau membahas yang lain-lain. Intinya beliau orang baik, seperti itu. Jadi semuanya teman-teman, biar gak jadi salah paham tentang segala sesuatu apa-apa yang ada di situ. Jadi semuanya guru itu selalu jadi pengen bermanfaat untuk murid-muridnya. Karena guru pengganti orang tua kita selama kita hijrah. Makanya kalau kita hijrah, nah, kita ambil mana yang positif dan mana yang negatif. Kita namanya manusia, kalau yang positif kita ambil. Nah, intinya seperti itu. Kalau yang negatif jangan, seperti itu. Makanya kita selalu meminta kejernihan dari Allah Subhanahu wa taala biar selalu kita diberikan kejernihan. Jadi ilmu dari Allah, bukan ilmu dari jin-jin kafir, seperti itu. Kalau kita menuruti ego kita, nah, dimanapun kita akan selalu bermusuhan. Karena kita sesama muslim dianjurkan untuk saling menghargai, saling menghormati, nah, saling untuk silaturahmi, dan saling untuk mendoakan yang terbaik. Dan saya nyampe sekarang, alhamdulillah saya selalu mendoakan guru-guru saya dimanapun semuanya selalu diberikan keberkahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Seperti itu doa saya untuk guru-guru saya maupun untuk teman-teman saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri, semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk guru saya Gus Asar Al Wahab atau Pangeran Mandi Minyak, untuk sesepuh saya Pak Den Fauzi, Raden Mas, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan penuh kebarokahan. Untuk Padepokan Singoluhur selalu diangkat derajatnya dan selalu diberikan kesuksesan selalu. Dan itu aja penjelasan dari saya, dari Ki Supri. Nah, semoga penjelasan ini bisa menjawab dan bisa untuk jadi perwakilan di dunia YouTube maupun di dalam Facebook maupun dimanapun. Dengan perwakilan ini bisa menjawab semuanya. Jadi segala sesuatu kita kembalikan lagi kepada kita. Jadi intinya Padepokan Singoluhur semuanya baik-baik, dan semuanya saudara-saudara saya yang pernah belajar di sana maupun di luar-luar, teman-teman saya lover semuanya. Nah, lovernya Singoluhur maupun lovernya siapapun itu semuanya saudara-saudara kita. Jadi intinya kita sesama muslim, kita mendoakan yang terbaik. Semoga penjelasan saya ini sedikit ada kekurangan, ada kesalahan dari ucapan saya, mohon
dimaafkan sebesar-besarnya. Untuk Padepokan Singoluhur, untuk Paden Posi maupun Gus Hasar, semoga selalu diangkat derajatnya dan penuh kebarokahan. Amin amin ya robbal alamin. Cukup itu saja, semoga ini bisa jadi bermanfaat. Oke teman-teman, ini saya mau sedikit menjelaskan ya, bahwa ini di tengah sawah. Nah itu makamnya Eyang Singoludro. Nah di sana ya, itu makamnya Eyang Singoludro, jauh sekali. Nah karena jalannya becek, ini jalannya ini. Jadi kita tadi tidak bisa ke sana. Nah ini ya, kelihatan nggak Pin? Kelihatan. Nah ini cukup saja. Kita mendoakan beliau dari sejarah dari Majapahit ya. Nah, Singobarong pun sama, Raden Singobarong. Nah, jadi kita mendoakan beliau. Jadi segala sesuatu kita namanya cucu, kita wajib mendoakan biar dapat barokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semuanya teman-teman dimanapun berada, semoga ini semua bisa jadi bermanfaat untuk kita, biar kita bisa mengingatkan teman-teman semuanya dimanapun berada, petilasan atau makam, biar selalu diperhatikan pemerintah maupun dimanapun, untuk khususnya daerah Blora seperti itu. Jadi biar akses jalannya ini diperbagus seperti itu. Mudah-mudahan dengan video ini bisa jadi pantauan Pemkot daerah kota Blora, biar dibangun atau jalannya dibagusin, biar orang ziarah ke sini biar enak aksesnya. Nah, cukup itu aja teman-teman penjelasan dari Ki Supri atau Bisa Pejagat. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya teman-teman. Saya doakan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.